Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy, asik. Oke, di video sebelumnya tadi udah bahas banyak banget tentang aturan penjumlahan, perkalian, dan juga filling slot. Nah, sebelumnya cek aja langsung di pojok kanan atas. Tuh, udah disediain tuh playlistnya ya. Jadi tinggal tonton dulu sebelum masuk faktorial. Nah, faktorial, apa sih yang dimaksud dengan faktorial gitu ya? Jadi faktorial itu kayak kita mengalihkan sebuah bilangan sampai ke anak cicit cucutnya gitu ya. Misalkan apa? Misal begini. Nah, perkalian semua bilangan ya sebanyak n. Pokoknya dari nenek, kakek, mama, papa, cucu, cicit, anak segala macam. Pokoknya dikalikan gitu ya. Nah, biasanya faktorial itu dilambangkan dengan tanda seru di ujungnya. Misalkan gini, 5 tanda seru gitu ya. Berarti artinya 5 faktorial kayak gitu ya. Nah, ini ya rumusnya lah ya gitu ya. Jadi misalkan 5 faktorial berarti nanti 5 kali 4 gitu ya. Kan 5 kurang 1 4 tuh. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Pokoknya sampai ujungnya 1 aja gitu ya. Itu yang dimaksud dengan faktorial. Nah, contohnya gimana? Oke, for the example, nah tadi nih 5 faktorial ya. Artinya apa 5 faktorial? Berarti kita kalikan bilangan 5 sampai 1 gitu ya. 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Itu disebut 5 faktorial. Jadi begini. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ujungnya pokoknya 1 aja gitu ya. Bukan 0 ya. Kalau 0 habis dong gitu ya. Jadi ujungnya 1. 5, 4, 3, 2, 1. Kita kaliin aja deh. 5 kali 4 berapa sih? 20 ya. 20. Boleh kalian langsung kali. 20 kali 3 berapa? 60 gitu ya. 60 kali 2 berapa? 120 gitu ya. Dikali 1 120 kali 1. Ya udah, berarti hasilnya apa? Hasilnya 120. Jadi kalikan semua bilangan gitu ya maksudnya ya. Kalau mau kalikan satu-satu seperti ini, boleh pakai kalkulator 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Boleh ya. Oke, itu yang pertama. Jadi contoh soalnya begini gitu ya. Nah, ada sifat-sifat faktorial. Ada yang faktorialnya dibagi gitu ya. Misalkan n dibagi m faktorial gitu ya. Ada juga yang penjumlahan faktorial. Penjumlahan itu maksudnya gimana sih? Nah, penjumlahan itu maksudnya bisa begini. Sebentar. N plus minus gitu ya, bisa seperti ini ya. M faktorial. Nah, sifatnya ada yang seperti ini ya. Ada juga perkalian faktorial. Jadi misalkan n faktorial dikali lagi gitu ya sama m faktorial. Nah, ini beberapa contoh yang saya bakalan bahas di sini gitu ya. Mungkin kalian bisa cari literasi lain ya, banyak. Nah, yang pertama untuk pembagian faktorial seperti ini. Nah, kalau misalkan pembagian faktorial, sebetulnya kalian nggak usah tulis semuanya sampai 1. Sampai ujung yang sama dengan pembaginya aja. Contohnya gimana, Bu? Nah, kayak gini. Kan 6 itu sebenarnya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau kita bisa tuliskan 6 kali 5 kali 4 faktorial. Jadi intinya kalau pembagian itu, yang pembilang kamu cuma sampai kalikan dengan faktorial pembaginya. Nah, kayak gini ya. Jadi ini sampai 4 faktorial doang. Di sini 4 faktorial. Kenapa? Supaya kita bisa membagi sama rata ya. Kita bisa membagi. Bagi atau coret-coret gitu ya. Bagi sisa 1 ya. Jadi di sini ada 6 kali 5 kali 1 gitu ya. Atau 6 kali 5 berarti 30. Simple ya. Faktorial tuh simple. Yang ketiga, nah kayak gini, tadi yang saya sebut sifat terakhir, yaitu ada n plus minus, ya, m, ini kenapa ya kursornya, oke, dikali faktorial. Jadi n plus minus m faktorial, jadi contohnya kayak gini. Nah, ada yang bentuknya kayak gini. Nah, terus tadi sifat yang terakhir, ya, yang saya singgung, itu ada n faktorial dikali m faktorial gitu ya. Nah, sebetulnya nanti sifatnya ini masuk ke ya dari sini sampai sini masuk ke sifat yang terakhir gitu yang saya singgung.
Nah, yang pertama, kalau misalkan ketemu kasus begini, jangan langsung panik nggak? Panik nggak? Panik lah, masa enggak gitu ya. Jangan ya. Jadi kita perlahan PDKT dulu. Oh iya, kalau di matematika itu gitu kan, yang kurung yang dikerjakan terlebih dahulu. Berarti kita kerjain yang di dalam kurung dulu. 6 dikurang 3 berapa sih? 3 faktorial ya. Sisanya 3, ada faktorial. Berarti tinggal tambahin 3 faktorial. Dikali 2 faktorial. Nah, sifat yang terakhir nih. Kalau ada begini, bukan langsung dikali mn faktorial ya, bukan. Bukan kayak gini hasilnya ya. Bukan begini. Bukan ya. Bukan. Tapi dijabarin satu-satu. Maksudnya nih. Jadi kalau 3 faktorial itu berapa sih? Oh, 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Terus 2 faktorial itu berapa? 2 kali 1. Jadi dijabarin dulu gitu ya kalau kasusnya dia perkalian faktorial seperti ini. Jadi dijabarin. Kalau tadi kan pembagian nggak usah. Ikutin yang bilangan terkecil pembaginya. Kalau ini harus. Kenapa? Bukan berarti 3 faktorial itu kali 2 faktorial itu sama dengan 6 faktorial. Bukan ya. Kalau kalian hitung lagi, hasilnya salah. Jadi harus dijabarkan seperti ini. Karena dia punya keluarganya masing-masing gitu ya. Ya ibaratnya seperti itu. Jadi 3 kali 2, 6. 6 kali 1, ya 6 gitu ya. 2 kali 1, 2. Nah, baru nih bisa dikalikan. Kenapa? Karena nggak ada faktorialnya gitu ya. Jadi 6 kali 2, 12 gitu ya. Saya lupa naruh hasilnya. 12. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini inti-inti dari faktorial. Nah, faktorial ini nanti kita pelajari apa? Saat kita masuk bab baru, yaitu permutasi dan kombinasi. Modal awal kita untuk masuk peluang, gitu ya. Oke, itu aja mungkin simple ya faktorial. Jadi ini kalau faktorial sendiri gitu ya, dijabarkan dulu. Kalau pembagian, lihat bilangan terkecilnya ya. Jadi yang pembilangnya sampai bilangan pembagiannya aja gitu ya. Nggak usah dijabarin panjang. Nah, kalau misalkan seperti ini, kalau ketemu sifat perkalian faktorial gitu ya, harus dijabarkan satu-satu. Karena mereka punya keluarganya tersendiri, ibaratnya gitu ya. Oke, itu aja mungkin ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini berkembang menjadi pembelajaran matematika dengan santuy gitu ya. Belajar santuy. Oke, itu aja ya. Salam matematik cuy, semangkuy, selalu santuy dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.